Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Irni Latifah Irsal, MPD. Di sini kami akan membahas materi tentang validitas dan reliabilitas. Pengertian validitas. Validitas adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Menunjukkan sejauh mana suatu alat atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Azwar pada tahun 2000, validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jenis-jenis validitas. Validitas terbagi menjadi 4 jenis, yaitu validitas tampilan, validitas isi, validitas prediktif, dan validitas konstruksi. Yang pertama, validitas tampilan. Validitas tampilan lebih berhubungan dengan bagaimana tanggapan dari pihak awam mengenai alat ukur tersebut. Bila kita mengacu ke konsep validitas yang telah dibahas sebelumnya, validitas tipe ini kurang tepat dikategorikan ke dalam tipe validitas karena makna dari validitas tampilan tidak terkait dengan kemampuan mengukur dari suatu alat ukur. Ada kemungkinan validitas tipe ini tidak terlalu ilmiah dan hanya berdasarkan kebiasaan yang ada. Misalnya, format penyusunan pilihan-pilihan dalam soal pilihan ganda. Seiring dengan perkembangan teori belajar bahasa asing, yang kedua, validitas isi. Validitas isi digunakan untuk mengukur sejauh mana tes mencerminkan apa yang akan diukur dari kemampuan siswa sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Validitas isi mengukur lebih pada ranah kognitif siswa seperti yang tercantum dalam kurikulum. Penilaian harus dicocokkan dengan tujuan instruksional khusus atau ITK. Validitas prediktif. Validitas ini menggambarkan sejauh mana hasil tes dari suatu alat ukur mempunyai korelasi dengan suatu keberhasilan di masa mendatang. Dengan kata lain, suatu alat ukur yang mempunyai validitas prediktif dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan lebih berhasil atau kurang berhasil dalam belajar sesuatu. Kemudian validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruksi validity diperlukan alat ukur yang mempunyai keberhasilan indikator dalam mengukur konstruk. Jika ada alat ukur yang mempunyai beberapa aspek dan setiap aspek diukur dengan beberapa indikator, indikator yang sejenis harus berasosiasi positif atau dengan yang lainnya. Sebaliknya, indikator-indikator tersebut harus berasosiasi negatif dengan indikator lainnya jika indikator tersebut mengukur aspek yang berbeda atau berlawanan. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap sekelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Yaitu jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes ulang. Uji reliabilitas tes ulang adalah ukuran reliabilitas yang diperoleh dengan memberikan tes yang sama 2 kali selama periode waktu tertentu kepada sekelompok individu. Contoh uji reliabilitas tes ulang, sebuah tes yang dirancang untuk menilai pembelajaran siswa dalam psikologi dapat diberikan kepada sekelompok siswa sebanyak 2 kali. Dengan arti, tes yang kedua mungkin dilakukan seminggu setelah yang pertama. Koefisien korelasi yang diperoleh akan menunjukkan stabilitas skor. Yang kedua, reliabilitas bentuk paralel. Uji reliabilitas bentuk paralel adalah ukuran reliabilitas yang diperoleh dengan mengelola berbagai versi alat penilaian ke kelompok individu yang sama. Contoh uji reliabilitas bentuk paralel jika kita ingin mengevaluasi reliabilitas penilaian berpikir kritis.
kita dapat membuat serangkaian besar item yang semuanya berkaitan dengan pemikiran kritis. Dan kemudian secara acak membagi pertanyaan menjadi 2 set yang akan mewakili bentuk paralel. Yang ketiga, reliabilitas antar penilai. Uji reliabilitas antar penilai adalah ukuran reliabilitas untuk menilai sejauh mana penilai berbeda setuju dengan keputusan penilaian mereka. Reliabilitas antar penilai berguna karena pengamat manusia tidak akan serta-merta menafsirkan jawaban dengan cara yang sama, pasti berbeda. Penilaian mungkin tidak setuju tentang seberapa baik tanggapan atau materi tertentu menunjukkan pengetahuan tentang konstruksi atau keterampilan yang dinilai. Contoh uji reliabilitas ini misalnya digunakan saat juri berbeda mengevaluasi sejauh mana portofolio seni memenuhi standar tertentu. Jadi, penggunaan jenis reliabilitas ini mungkin akan lebih mungkin terjadi saat mengevaluasi karya seni dibandingkan dengan masalah matematika. Yang terakhir, reliabilitas konsistensi internal. Uji reliabilitas konsistensi internal adalah ukuran reliabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana item tes berbeda dengan menyelidiki konstruksi yang sama menghasilkan yang serupa. Subtipe konsistensi internal diantaranya yaitu yang pertama, korelasi antar item rata-rata adalah subtype dari reliabilitas konsistensi internal. Ini diperoleh dengan mengambil semua item pada tes yang menyelidiki konstruk yang sama. Misalnya pemahaman pembacaan, menentukan koefisien korelasi untuk setiap pasangan item, dan terakhir mengambil rata-rata dari semua koefisien korelasi ini. Langkah terakhir ini menghasilkan korelasi antar item rata-rata. Yang kedua, split half correlation adalah subtype lain dari keandalan konsistensi internal. Proses untuk mendapatkan reliabilitas yang satu ini dimulai dengan membelah 2 semua item tes yang dimaksudkan untuk menyelidiki bidang pengetahuan yang sama. Misalnya Perang Dunia II untuk membentuk 2 set item. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.